Halo Bapak Ibu guru yang hebat, bertemu lagi dengan saya. Izinkan saya berbagi dan sharing mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.2.A.6 mengenai nilai dan peranan guru penggerak. Izinkan dulu saya mengucapkan salam ya. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Kadek Pariawati SPD, saya berpangkalan di SDN 1 Peguyangan. Kebetulan saat ini saya berkesempatan menjadi CGP Angkatan ke-7 Kota Denpasar. Adapun nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, reflektif. Dan yang kelima, mandiri. Dari semua nilai yang dimiliki oleh guru penggerak, sangat erat kaitannya dengan peranan yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak di dalam implementasinya nanti di sekolah maupun di tempat kerjanya. Adapun peran kita sebagai seorang guru penggerak yaitu yang pertama, peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, mendorong kolaborasi antar guru, yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain, kemudian yang keempat, guru penggerak berperan sebagai mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, peran sebagai guru penggerak adalah mengembangkan komoditas praktisi. Dari kelima nilai dan peranan yang ada, maka yang berkaitan dengan modul 1.1, maka tersirat pertanyaan dalam diri saya yang berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual. Terbesit pertanyaan dalam diri saya yaitu, guru penggerak seperti apa saya di masa depan? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak portofolio saya kali ini. Adapun mimpi saya setelah saya menjadi guru penggerak untuk di masa yang akan datang adalah yang pertama, saya ingin menjadi seorang guru penggerak yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai dan peranan guru penggerak. Kemudian, mimpi saya yang kedua adalah menjadi seorang guru penggerak yang mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun penjabaran dari semuanya itu yaitu yang pertama, berpihak pada murid. Dari nilai yang pertama berpihak pada murid, saya sebagai guru berusaha berperan sebagai seorang among, di mana saya memfasilitasi siswa dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian, yang kedua, saya berusaha menjadi guru yang mampu memberikan tuntunan pada murid dan tidak menuntut murid. Yang ketiga, berusaha menjadi guru yang selalu berorientasi pada murid, mengutamakan kebutuhan siswa dan tetap berpegangan pada kodrat alam maupun kodrat zaman siswa. Yang berikutnya, guru yang selalu memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada murid untuk berkembang sesuai minat dan bakat siswa, sehingga mereka meraih kemerdekaan belajar, tapi tetap budi pekerti sebagai rambunya. Dari nilai berpusat pada murid itu, adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat suasana belajar menjadi nyaman di kelas, serta menerapkan sistem kebiasaan yang baik. Misalnya, sembahyang sebelum pelajaran dimulai, menerapkan 3S, sapa, senyum, salam, kemudian menerapkan kebiasaan untuk biasa mengucapkan maaf, minta tolong, dan terima kasih. Kemudian, adapun kegiatan kedua yang saya lakukan dan berkelanjutan akan saya lakukan adalah memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kesempatan untuk siswa dalam mengeksplorasi dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Yang keempat, menuntun murid untuk berkarya sesuai minat dan bakat siswa. Demikian kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yang berkaitan dengan nilai yang pertama. Adapun nilai yang kedua, yang saya sudah miliki adalah nilai inovatif.
Guru hendaknya senantiasa mampu memunculkan ide dan gagasan segar demi kemajuan sekolah. Kemudian, pantang menyerah dan selalu terbuka menerima perubahan serta aktif mengembangkan kompetensi diri untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Nilai inovatif yang berikutnya adalah guru mampu hendaknya selalu memantapkan diri untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan diri, menggerakkan orang lain untuk memajukan sekolah. Dari nilai inovatif tersebut, adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, sebagai guru yang inovatif, saya akan membuat pembelajaran yang selalu menarik untuk siswa, sehingga siswa lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran saya, baik berupa materi-materi yang saya sajikan, mengasah siswa untuk berkembang lebih inovatif, kemudian menyajikan pembelajaran yang lebih inovatif melalui PowerPoint ataupun materi-materi yang menarik bagi siswa, kemudian berinovasi dengan menerapkan sistem model belajar ATM, amati, terapkan, dan modifikasi, sehingga daya nalar dan daya kreativitas siswa bisa berkembang secara optimal. Adapun nilai ketiga yang saya miliki adalah mandiri. Sebagai seorang guru yang mandiri, saya memiliki kemauan yang kuat, sehingga saya akan selalu melakukan perubahan atas keinginan saya sendiri dan secara mandiri tanpa paksaan. Saya selalu bersemangat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya karena saya selalu yakin saya pasti bisa dan akan bisa melakukan sesuatu yang baik sehingga nantinya bisa menjadi suri teladan bagi siswa-siswi saya. Dari nilai mandiri yang saya miliki itu, adapun kegiatan yang sudah dan akan saya laksanakan adalah yang pertama, saya selalu merancang, melaksanakan, serta merefleksi pembelajaran secara mandiri. Kemudian yang kedua, melakukan pengembangan diri baik dalam berupa pelatihan-pelatihan, berbagi dengan teman dalam berbagi kegiatan ANBK, ataupun mengikuti seminar-seminar maupun pelatihan tanpa keadaan terpaksa, tapi dari kemauan diri saya sendiri secara mandiri. Adapun nilai keempat yang saya miliki sebagai guru penggerak adalah kolaboratif, di mana nilai kolaboratif ini saya terapkan pada diri saya agar bisa menjadi guru yang memiliki kompetensi sosial akan yang selalu senantiasa menciptakan kegiatan kolaborasi yang positif dengan berpihak pada siswa demi mengembangkan proses pembelajaran. Kemudian nilai kolaboratif dalam berbagai hal yang harus selalu saya kembangkan baik dengan siswa, kerjasama dengan siswa, kerjasama dengan rekan kerja, pemimpin yang ada di sekolah saya, komite ataupun orang tua siswa, maupun praktisi yang ada di lingkungan saya demi kemajuan sekolah. Selalu membangun kolaborasi dan komunikasi yang baik, merangkul semua pihak demi kemajuan sekolah. Adapun kegiatan kolaborasi yang saya terapkan itu melalui kegiatan yang sudah dan akan saya laksanakan secara berkelanjutan adalah yang pertama, saya selalu mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat, baik itu tentang masalah maupun tentang perkembangan tentang dunia pendidikan saat ini. Yang kedua, berkolaborasi dengan pemimpin atau kepala sekolah, pimpinan saya di sekolah, tentang berbagai hal untuk kemajuan sekolah. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan komite sekolah, membentuk komunikasi yang baik dengan komite dan orang tua siswa. Contoh kecilnya seperti agar orang tua siswa ataupun komite berkenan mensponsori dalam pemberian hadiah untuk kegiatan lomba-lomba yang diadakan sekolah sehingga meningkatkan semangat dan kreativitas siswa. Kemudian berkolaborasi dengan pihak lain seperti Susu Milo dan sponsor-sponsor yang lain. Tidak lupa, saya juga menuntun murid untuk melakukan kolaborasi dalam kelompok-kelompok belajar yang ada di kelas, sehingga siswa memiliki kemampuan berkolaborasi, menghargai teman, dan berinisiatif untuk saling menghargai. Tidak lupa, saya juga mengadakan kolaborasi dengan praktisi yang ada di lingkungan sekolah saya. Kiranya itu kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan mengenai nilai kolaboratif. Adapun nilai terakhir
nilai kelima yang saya miliki sebagai seorang guru penggerak adalah reflektif. Sebagai seorang pendidik, sudah barang tentu saya memiliki pola pikir terbuka. Wajib memiliki pola pikir terbuka, menerima segala bentuk perubahan dan selalu melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah saya lakukan, baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya, untuk merefleksi bagi diri saya demi kemajuan pembelajaran. Nilai reflektif yang saya miliki ini sudah tentunya saya manfaatkan agar saya mampu melakukan perbaikan di masa yang akan datang, serta mengevaluasi apa yang baik dan akan saya kembangkan demi kemajuan pendidikan yang lebih berkualitas. Nilai ini juga saya gunakan untuk memaknai segala pengalaman yang saya temui, sehingga bisa menjadi cerminan bagi diri saya yang nantinya mampu mencetak pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dari nilai reflektif tersebut, adapun kegiatan yang sudah dan akan saya laksanakan secara berkelanjutan atau berkesinambungan adalah yang pertama, selalu berusaha mengevaluasi terhadap praktek pembelajaran yang sudah saya lakukan, baik dengan kepala sekolah maupun dengan teman sejawat. Kemudian melakukan umpan balik untuk perkembangan dan kemajuan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, demikianlah pencerminan dari diri saya mengenai modul 1.2.A.6 mengenai nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Semoga bermanfaat. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan merdeka belajar.